Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan rekan Gweser di seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin long term review ya guys, kembali sepeda favorit saya, Siskiyou D7 Custom tahun 2021. Ini sepeda yang malah paling sering saya pakai. Jadi saya di rumah sebenarnya ada Transition Patrol tahun 2020. Kemudian ada Siskiyou T7 juga. Tapi jujur di antara 3 sepeda yang ada di rumah, sekarang yang paling sering saya pakai adalah Siskiyou D7 ini. Karena kebetulan dengan bertambahnya usia, saya udah jarang sekali ikut race, ikut balapan. Juga termasuk mau keluar touring-touring ke trek-trek DH. Juga sudah kesulitan mengatur waktu untuk kepentingan keluarga dan pekerjaan, dan sudah tidak punya sepeda dia juga. Nah, kali ini saya sedang XC trail ya guys, di sekitar rumah saja, di bukit-bukit di daerah Gunung Pati. Jadi ini adalah single track yang dipakai biasa oleh bapak-bapak ke kebun mereka, ke kebun durian atau ke kebun sengon mereka. Konturnya naik turun single track, ada juga yang double track. Jadi sangat segar, enak sekali untuk XC trail. Mantap sekali guys, sangat segar. Teman-teman diusahakan disempatkan minimal 1 minggu sekali untuk berolahraga, menghirup udara segar untuk kesehatan yang sangat mahal harganya. Baik teman-teman, kembali ke sepeda custom saya. Ini adalah Siskiyou D7 size S. Saya tinggi badan 160, berat 52 kg. Saya sengaja pilih size S. Pernah pakai size M, tapi saya merasa kurang nyaman dan saya mengejar seat tube ya, yang lebih slope, jadi lebih enak buat manuver dan terutama dilihat juga lebih cakep. Tapi untuk teman-teman monggo disesuaikan dengan selera, disesuaikan dengan geometri sepeda. Ini saya rakit kalau nggak salah di transaksi histori pembelian di Bukalapak itu Agustus 2021 ya, frame ini ya. Kemudian saya rakit sendiri dengan part-part kesukaan saya. Untuk long term review pemakaian selama 1 tahun, hanya karena saya pakai untuk XC trail, light enduro masih mulus. Sebenarnya ada beberapa lecet di sini, di sini kalau nggak salah, karena loading kena pedal tapi tidak kelihatan. Sedikit di sini juga. Kemudian ini juga biasa guys, karena loading kena pedal. Kalau ini karena sering kena sepatu, tapi sudah saya stiker bening. Overall frame kuat, bagus. Biring-biring juga pernah kendor dulu kalau nggak salah di sebelah sini apa ya? Sebelah sini sama sini. Tapi sudah saya kencangkan sampai sekarang normal, tidak ada yang kendor lagi. Kemudian saya pasangan dengan fork X-Fusion Swift 160 ribbon compression. Saya isi dengan tekanan air 50 PSI, tapi di tension terukur travel 150. Mungkin kalau diisi lebih dari 50 PSI tensionnya menjadi 160. Kemudian rear shocknya masih standar RockShox Deluxe Select Plus. Saya isi 100 PSI kalau nggak salah. Dan ini kemana-mana flat, naik, turun, nggak pernah saya lock, jarang sekali guys. Jadi selalu pada posisi open. Karena menurut saya pada posisi open pun relatif enak, tidak bobbing. Kemudian bisa dilihat ya guys, tidak ada crack. Jadi head tube, kemudian di bagian
pertemuan antara top tube dengan si tube yang juga rawan kalau kita pakai travel di luar standar. Jadi kalau bawaannya dari Polygon kan pakai travel 120. Jadi ini saya pasangkan 150. Masih aman untuk like rider seperti saya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin mainnya lebih ekstrim atau bobotnya lebih besar dari saya, mungkin jangan diikuti atau silakan dipertimbangkan kembali. Kalau saya alhamdulillah saya pakai untuk XC Trail Like Enduro masih aman, tidak ada kendala. Kemudian saya pasangkan dengan apa namanya ini, seat post. Saya pakai Exaform Travel 125. Saddle-nya saya pakai SDG Circuit kalau nggak salah. Kemudian bagian steering saya pakai stem dari on off. Ini pendek sekali, dia panjangnya cuma 30. Karena untuk mengejar biar wristnya saya lebih pendek. Karena saya memang posturnya nggak terlalu besar. Kemudian saya pakai handlebar dari Van full on yang Rise 30. Panjang aslinya kalau nggak salah 785, tapi saya potong jadi 750. Kemudian hand grip saya favorit sampai sekarang Supakas. Dia single lock bagian dalam. Di bagian luar ini enak, tidak kena bagian telapak tangan kita. Kalau ada double lock kan ada besinya, kadang sakit, atau kalau kita jatuh kebetulan mengenai anggota badan kita, lebih aman lah menurut saya. Juga nggak terlalu sakit. Kalau double lock kan di sini besi juga, pastinya lebih sakit. Kemudian rem saya pakai Diore, kalau nggak salah Diore 5 series kalau nggak salah, saya agak lupa. Hidrolis ya, depan belakang, tapi masih single piston. Tapi menurut saya cukup pakai Diore single piston untuk trail like enduro. Kemudian rotor saya pakai 180 depan dari Avid. Belakang pakai hanya 160 David juga. Untuk ban belakangnya bisa pakai Neve Galpro 27,5 kali 235. Saya rata-rata isi 30 PSI. Kemudian yang depan saya pakai dari V-Tire. Ini sebenarnya dari copotan dari Marine Rift Zone kemarin. Karena kebetulan yang depan sobek, saya pakai Neve Galpro juga kemarin. Kemudian saya pasangkan dengan V-Tire. Ini enak juga, dia komponya termasuk medium soft. Jadi dari V-Tire tipe Crown Game. Sama saya pasangkan 27,5 kali 235. Tapi walaupun dia ukurannya sama dengan Neve Galpro, kembangannya dia lebih besar guys. Tapi knop-knopnya dia lebih rapat. Untuk crank saya pakai Diore 5100 32T. Belakang saya pakai RD dari XT 10 speed. Saya cuma pakai 1136T. Alhamdulillah untuk kemana-mana cukup. Kemudian shifter saya pakai ini, pakai Z saya shifternya. Oke guys, itu tadi sedikit long term review ya teman-teman. Pemakaian 1 tahun lebih, kalau sekarang September ya 13 bulan
Ini rata-rata saya pakai 1 minggu sekali, durasi sekitar 2 jam untuk XC Trail Light Enduro di sekitar Gunung Pati. Kalau di trek touring pernah saya pakai di Perumasan Medini Boja, itu ada drop sekitar 1,5 meter juga, saya ambil masih aman. Misalnya sekarang saya pakai untuk belusuan XC Trail di kontur yang naik turun seperti ini. Nah, ini kalau ke sana terus nanti ada turunan terus guys, sampai ketemu ada rock garden sampai mentok, nggak bisa dilalui lagi, cukup ekstrim. Kalau ke sana juga nanti ada flat sedikit, kemudian ada turunan, terus flat, terus naik sedikit, terus kembali ke kampung. Itu tadi saya di perjalanan hanya ketemu drop sekitar 3/4 meter lah, 75 cm. Itu aman. Dan ini saya isi 100 PSI karena sering saya pakai untuk ambil sedikit-sedikit drop, sedikit bunny hoop. Itu memang travelnya selalu habis saya pakai. Tapi kalau depan itu rata-rata saya kepakainya sekitar 120, 130. Nggak pernah sampai bottom out, insya Allah aman. Kalau terakhir yang saya pakai di trek Medini ketemu travel 100, ketemu drop 1,5 meter, itu ya kepakai sekitar 140 travel yang depan. Kalau yang belakang selalu habis. Tapi kalau dinaikkan air pressure-nya mungkin nggak akan sampai mentok habis kepakai full travel seperti ini. Tapi bagi saya full travel kepakai semua seperti ini tidak ada masalah juga, karena tidak bottom out, tetap lembut. Dan ya saya memang suka travelnya kepakai semua guys. Demikian ini monggo silakan. Review long term sepeda Siskiyou D7 saya size S yang favorit, lebih sering saya pakai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila reviewnya atau long term reviewnya ala kadarnya, hanya berbagi pengalaman, share hobis, bukan seorang atlet. Terima kasih, mohon dukungan, subscribe, like, comment, share agar konten ini, channel ini dapat berkembang. Terima kasih, salam sehat, salam goes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.